Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hadi SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten PD Jaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 2.1 koneksi antar materi, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selama saya mengikuti diklat guru penggerak, saya selalu didampingi oleh Ibu Heni Mahera Siregar, SPD MPD, selaku fasilitator, dan juga pendampingan individu dari Bapak Taufik SPD, yaitu sebagai pengajar praktik. Saya merasa tertarik membuat koneksi antar materi. Saya kutip sebuah kutipan dari Arthur of der Heide, yaitu semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Untuk membuat tugas antar materi, saya berpedoman pada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Setelah mempelajari modul ini, saya merasa telah berubah sebagai akibat dari pembelajaran yang saya pelajari pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya menemukan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Siswa menjadi pembelajar yang aktif dan kreatif sesuai minat dan bakat. Keberagaman pada kemampuan siswa, siswa berfokus pada tujuan pembelajaran, evaluasi pada diagnosa kognitif dan non-kognitif, pembelajaran yang berpusat pada anak. Pertanyaan kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan yang terjadi pada diri saya yaitu pemahaman saya dalam mengajar. Saya kembali merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang tepat untuk siswa di kelas saya, serta penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terfokus pada minat dan bakat siswa yang beragam. Selanjutnya, bagaimana saya tetap dapat berpikir positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya melakukannya dengan ikhlas dan bahagia melihat siswa saya aktif pada saat belajar. Saya memulainya dengan membuat modul ajar dan video pembelajaran yang menarik dan memilih metode pembelajaran yang menyenangkan siswa. Kemudian, secara berkolaborasi, membuat pendekatan dengan siswa, yaitu membangun kolaborasi antar siswa untuk saling membantu teman-temannya yang belum menguasai materi pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru membuat analisis kebutuhan belajar siswa sesuai minat dan bakatnya. Kemudian, guru menyusun modul ajar yang tepat yang dapat diserap oleh siswa. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, bagaimana seorang guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menerapkannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Melakukan asesmen pembelajaran sesuai
dengan tujuan pembelajaran dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sebagai berikut, yaitu dengan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan aspek-aspek berikut ini. Pertama, kesiapan belajar murid. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid. Hal ini dilakukan untuk melihat kesiapan belajar murid dalam memahami materi, konsep, pengetahuan, dan keterampilan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. 2. Minat belajar. Guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa akan mampu meningkatkan motivasi belajar murid yang lebih baik. 3. Profil belajar. Guru harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa, pembelajaran yang secara alami dan efisien, yang bergantung pada gaya belajar, kecerdasan, pengaruh budaya, dan lingkungan siswa itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. 1. Dengan diferensiasi konten. Diferensiasi konten merupakan materi atau informasi apa yang akan diajarkan kepada siswa. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar siswa maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat atau materi dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. 2. Diferensiasi proses. Proses menekankan pada bagaimana siswa dapat memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan pemandu atau challenge yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk siswa, daftar tugas, memberikan waktu lama atau durasi yang siswa dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Kemudian, mengembangkan kegiatan yang beragam dan tidak menonton. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan penampilan dan didemonstrasikan hasil pekerjaan siswa kepada guru. Tugas berupa proyek. Produk yang diberikan meliputi dua hal, yaitu memberikan challenge dan keragaman atau variasi, serta memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya kita akan membuat koneksi antar materi, yaitu kaitannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya pada pendidikan guru penggerak. Bagian-bagian dari koneksi antar materi yang pertama, pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kedua, modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Dan yang sedang kita pelajari sekarang yaitu modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Semua modul yang telah kita pelajari ini yaitu semuanya berpihak kepada murid. Keterkaitan antar modul. Yang pertama, antara modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat,
dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan penerapan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan belajar murid. Keterkaitan visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Keterkaitan antara budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan penerapan budaya positif, yaitu pertama, komunitas belajar setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. 2. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Ketiga, murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit guru yang tetap mengapresiasinya. 5. Guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi, tetapi mencapai kesuksesan. 6. Adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. 7. Guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Berikut adalah kesimpulan koneksi antar materi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai dan peran yang harus dimiliki guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajaran yang memiliki keragaman tersendiri harus dilayani dengan baik melalui visi dan misi untuk mencapai masa depan yang mereka cita-citakan. Yang keempat,
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif yang diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas dan sekolah. Sekian tugas koneksi antar materi yang telah penyusun tulis. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Demikian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.